Ubud sebagai destinasi pariwisata yang terkenal hingga ke mancanegara. Ribuan turis berwisata ke Ubud setiap harinya untuk melihat keindahan alam, seni budaya, dan kerajinan yang ada di Ubud Gianyar, Bali. Sebelum Ubud terkenal seperti saat ini, dahulunya Ubud merupakan daerah terpencil dengan masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhannya di bidang pertanian. Sampai akhirnya pada tahun 1926, almarhum Cokorda Gede Agung Sukawati mendatangkan Walter Spies, seorang seniman yang sangat tersohor pada zamannya yang berasal dari Jerman, hadir di Ubud. Pertemuan inilah yang menjadi cikal bakal pariwisata budaya di Ubud yang dikenal hingga ke mancanegara. Pertemuan dengan Walter Spies kemudian berlanjut dengan pertemuan seniman mancanegara lainnya seperti Rudolf Bonnet, dan akhirnya almarhum Cokorda Gede Agung Sukawati bersama kakaknya Cokorda Gede Raka Sukawati dan para seniman mancanegara lainnya mendirikan perkumpulan seniman yang disebut Pitamaha pada tahun 1936. Pitamaha merupakan lembaga media pertemuan rutin para seniman Bali untuk saling menilai dan membuat standar mutu sebuah karya. Lembaga ini juga sebagai gerakan sosial kesenian Bali yang memiliki aliran pemikiran khas dan menjadi tonggak perkembangan seni rupa modern Bali. Almarhum Cokorda Gede Agung Sukawati sebagai pemimpin Pitamaha kemudian mengadakan pameran karya seni di beberapa kota besar di Indonesia. Dimulai pada tahun 1936, pameran tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia dan internasional. Perkembangan Ubud yang maju saat ini juga berkat sentuhan tangan emas beliau yang terbuka terhadap perkembangan global. Cokorda Agung Sukawati merupakan suatu sosok bagi keluarga besar Puri Agung Ubud, khususnya kami keluarga besar Puri Saren. Begitu juga masyarakat, tentunya masyarakat Ubud. Seperti kita ketahui, beliau mempunyai visi yang sejak awal usia dini. Apa yang kita warisi sekarang yaitu Ubud sebagai destinasi atau daerah apa orang bilang Center of Art and Culture, di mana beliau pada tahun 30-an mengajak para seniman asing seperti Walter Spies, Bonnet, Hofger, lain sebagainya. Tentu pada saat itu masih zaman penjajahan, susah membedakan antara yang mana budayawan dan penjajah. Satu pihak beliau memberanikan diri mengajak karena kecintaan beliau terhadap seni, apa yang kita miliki, apa yang kita warisi, karena leluhur kami adalah pencinta seni juga. Dari keluhuran seni itu beliau menginovasi, membuka diri. Puri Agung Ubud membuka terhadap elaborasi dengan dunia luar. Terjadilah percampuran seni. Almarhum Cokorda Gede Agung Sukawati lahir di Puri Agung Ubud pada 21 Januari 1910 dan wafat pada 20 Juli 1978. Selama masa hidupnya,
almarhum Cokorda Gede Agung Sukawati menyumbangkan Dharma Bakti untuk pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan beliau sosok raja yang dicintai rakyatnya. Keluhuran budi yang membumi dari ide Cokorda Gede Agung Sukawati nampak dalam lakunya sehingga tercapai jagadita, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan setiap orang, masyarakat maupun negara berdasarkan keseimbangan dan keharmonisan dharma.